Yang pertama ada pengantar. Apa sih risiko likuiditas? Jadi, risiko likuiditas adalah pentingnya memahami risiko likuiditas dalam manajemen keuangan dan perbankan. Selanjutnya, definisi risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko ketidakmampuan suatu entitas untuk memenuhi kewajiban keuangannya saat jatuh tempo tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan. Di sini ada dua jenis utamanya, yaitu risiko likuiditas pasar dan risiko likuiditas pendanaan. Selanjutnya, penyebab risiko likuiditas. Ketergantungan pada pembiayaan jangka pendek, arus kas yang tidak stabil, penarikan dana secara mendadak oleh deposen atau investor, akses terbatas ke pasar modal atau kredit, ketidaksesuaian jatuh tempo aset dan liabilitas. Di sini ada dampak risiko likuiditas. Yang pertama ada kegagalan membayar kewajiban. Kedua, penjualan aset secara tergesa-gesa atau fire sale. Ketiga, penurunan nilai perusahaan. Keempat, intervensi regulator. Dan yang terakhir, potensi kebangkrutan. Selanjutnya, contoh kasus. Krisis keuangan 2008, banyak lembaga keuangan global mengalami kekurangan likuiditas akut. Kasus Bank Senturi di Indonesia, seperti likuiditas memburuk hingga membutuhkan bailout. Lanjut, ada pengukuran risiko likuiditas. Rasio likuiditas yang pertama yaitu rasio saat ini, rasio cepat, dan ada gap analisis. Analisis jatuh tempo aset dan liabilitas, proyek arus kas, dan stress testing. Di sini ada strategi mitigasi risiko likuiditas. Yang pertama, manajemen aset dan liabilitas yang hati-hati. Kedua, menyimpan cadangan kas yang memadai. Ketiga, diversifikasi sumber pendanaan. Keempat, perencanaan kontingensi dan fasilitas kredit darurat. Dan yang terakhir, pemantauan proyeksi arus kas secara real time. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, risiko likuiditas harus dikelola secara proaktif. Penting untuk memiliki sistem pengukuran dan pengawasan risiko yang andal. Kolaborasi antara manajemen, auditor, dan regulator sangatlah penting.